dua pernyataan yang berbeda? Kenapa? Apakah ada dua pernyataan yang berbeda di situ? Itu Ayo. aku belum memahami benar untuk yang ini, Bang. Nah, bingung kan, Pak? Ya nanti harus Pak, dipahami lagi. saya berdiskusi dengan ustadz-ustadz masalah ini, Pak. Ulama sekalipun, mereka aja bingung, Pak. Serius. Belum lagi kalau saya bertanya, kalau Allah memang Maha Tahu, siapakah yang disalibkan itu? Namanya siapa? Kalau bukan Isa, lalu siapa? Apakah Allah menggantikan orang yang tidak bersalah dengan orang yang bersalah? Udah. Aku turun Pak. aja, Bang. Bang, kalau Aku mau turun masuk aja Kristen, ya, kalau Pak mau masuk Kristen, DM saya Pak ya, diam-diam aja Pak ya. Saya bimbing Bapak deh nanti. Di Kristen itu jelas Pak. Ingat Pak, ada kehidupan setelah kematian Pak. Ingat itu. Ya memang ada kehidupan. Maka dari itu Pak. Halo. Ada di alam Basrah. Halo. Nah, Itu ya. bercanda Pak ya, saya suka bercanda. Kalau suatu saat Bapak ingin masuk Kristen, kabari saja Pak ya. Dengan istri-istrinya satu kali Pak, gak apa-apa. Enak aja, sorry lah ya. Gak apa-apa Kak, kalau Kakak mau Sorry, masuk agama Kristen itu namanya kafir. Kalau masuk agama Iya, dari Islam ke Kristen itu ini Allah itu. ya daripada di dalam kitab kalian sendiri kalian nggak bisa jawab, mending dengan Kristen saya tuntun Bapak. Ya pun kitab kita kan kami kan nggak mungkin ini semuanya. Kami ayatin semua, kami semuanya kami perdalam. Kalau situ kan memperdalam satu ayat itu yang ditanya ke orang apa yang ada di ayat itu, situ udah tahu apa yang isi jawabannya. Kalau namanya kami baru masuk kayak baru naik ya nggak tahu lah apa yang mau dijawab. Sekarang Ibu jadi Islam udah berapa tahun? Ya udah lama lah dari kecil. Nah, kalau dari kecil kenapa nggak tahu isi Al-Qur'annya? Ya itu tadi. Namanya kita kan bukan ini kiai. Kalau kiai ya harus tahu semuanya. Selama dari Kita kan yang di ini kan yang wajib aja dulu. Yang isi Al-Quran tuh kan nggak wajib semuanya kita ketahuin dulu. Yang penting sholat. gini Bu. Gini Bu. Sekarang selama Ibu jadi Islam, ketika Ibu membaca Al-Qur'an, apakah Ibu mengerti artinya atau tidak? Ya ngerti artinya ya ngerti. Tapi kan nggak semuanya. Kita berapa 30 juz. Itu namanya orang yang udah ini hafalan juz itu namanya bisa tahu. Kita kan mana Bu, kita baca kalau aja kita yang membaca, tahu Bu, artinya. kita kalau membaca tanpa memahami artinya, berarti kita menyembah sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Itu logiknya. Iya, tapi yang kita bacakan nggak semuanya. Kan banyak Al-Quran. Nah, bagaimana itu kan 30 kamu- juz. Bagaimana kalian memahami Allah itu dan bagaimana Allah memahami kalian, sementara komunikasi kalian tidak ada komunikasi satu sama lain. Gini Bang, kita itu kalau Kenapa? memang belum apa ya, belum tahu artinya, mungkin karena ilmu kita masih sedang-sedang lah ya, belum ahlinya gitu. Jadi kita itu menjalankan perintah Allah itu sesuai petunjuknya. Nah gitu, kalau kita kurang tahu, kita tetap menjalankan sambil mencari tahu makna-maknanya gitu loh maksudnya. Kan gitu. Contohnya, oke, saya paham Pak. Contohnya saya kasih contohnya gini Pak. Ya. Aukala kana menundakan atau kedangan. Bapak tahu nggak arti yang saya perintahkan itu? Ya nggak tahu itu artinya itu karena itu ngawur tadi. Nah, bagaimana Bapak mengikuti petunjuk saya sementara Bapak nggak ngerti arti yang saya ucapkan? Itu Pak logikanya. Bagaimana Bapak mengikut petunjuk dari saya sementara Bapak nggak ngerti arti dari yang saya ucapkan? Tapi yang jelas itu kalau yang keluar dari Al-Quran itu pasti benarnya gitu loh. Oke, benar tetapi tidak mengerti artinya. Bagaimana Bapak mengikuti petunjuk yang tidak Bapak mengerti? Sok, mangga dijawab. Kalau orang Kristen Pak, kenapa Alkitab itu harus diterjemahkan dari bahasa aslinya Yunani dan Ibrani maupun Latin? Diterjemahkan Pak.
Karena apa? Biar umat memahami, umat memiliki komunikasi, jemaah memiliki komunikasi yang baik antara sesama jemaah dan antara jemaat dengan umat, dengan Allah. Nah, Al-Quran kan ada juga terjemahnya. Oke, sekarang seberapa dalam Bapak membaca terjemahannya atau seberapa jauh Bapak membaca Arabnya? Apakah ketika Bapak membaca Arab, Bapak membaca terjemahannya juga? So, Pendeta dia ini. Kamu pendeta ya? nggak ada, saya bukan pendeta, Pak. Oh, Mantan pendeta. itu mantan pendeta ya. Nah, sekarang saya tanya, Pak, bagaimana Bapak mengerti petunjuk dari Tuhan, sementara Bapak tidak mengerti arti yang Tuhan sebutkan itu? Dipikir, Pak, pakai akal waras, Pak. Maka dari itu, karena Tuhan juga ingin berkomunikasi dengan kita. Atau Tuhan tidak mau berkomunikasi dengan kita sehingga membuat sebuah bahasa yang tidak dimengerti oleh banyak orang yang ada di dunia. Bagaimana kita punya hubungan romantis dengan Tuhan? Sekarang gini, Pak. Misalkan istri Bapak orang Rusia, Pak, ya, contohnya. Istri Bapak orang Rusia, Bapak orang Indonesia. Bagaimana ada tumbuh benih cinta di antara kalian kalau Bapak tidak mengerti bahasanya istri, kalau istri tidak mengerti bahasanya Bapak? Tiap hari berantem, Pak. Benar gak? Begitu juga hubungan Bapak dengan Tuhan. Ketika Bapak tidak mau memiliki komunikasi, mengerti komunikasi itu dengan Tuhan, bagaimana Bapak memiliki hubungan romantis dengan Tuhan? Ya, tapi beda. Itu kan hubungan manusia dengan manusia kalau suami istri tadi. Kalau berhubungan dengan Tuhan itu kan dari hati ke hati. Hati ke hati. Sekarang Allah menyatakan dirinya itu lewat firman-Nya atau tidak? Ah, ya, lewat firman-Nya. Nah, sekarang firman yang Allah nyatakan itu kepada Bapak dan kepada seluruh umat manusia, Bapak mengerti artinya enggak? Jadi cari di terjemahannya itu. Sudah seberapa jauh Bapak cari membaca terjemahan itu? Ya, tiap hari membaca. Tiap hari Coba membaca. Bapak buka surah Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Siapa? Ah? Surah Az-Zukhruf. Zuk. Buka. Ayat Ayat yang ketiga. ayat ketiga. Mangga. Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, itu ya. perkataan siapa, Pak? Itu perkataan ya firman. Oke, sekarang perkataan firman itu Bapak mengerti dalam bahasa Arab agar dimengerti kan? Ya, Ya kan? sesungguhnya kami menjadikan sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Agar kamu mengerti, apakah termasuk Bapak mengerti? Maksudnya itu tuh agar kamu mempelajari mungkin itu tuh. Nggak ada, di dalam tafsir pun nggak ada bilang agar kamu agar kamu mengerti. Tafsir siapa yang Bapak pakai? Itu analisa logika saya itu tuh. Sekarang gini, Pak. Mau nggak kita membuktikan ayat itu benar atau tidak? Ah ya, ya gimana? Oke. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab agar dimengerti, ya kan? Ya, agar dimengerti. Oke, kita buktikan, Pak. Sabar, kok nggak keluar ya? Ketika Bapak membaca lantunan solawat, Bapak ngerti nggak ayat Al-Qurannya? Artinya? Artinya? Ya mengerti. Oke, kita tes ya. Bentar, Bang. Kita tunggu Bapak ini ya. Ya, teman-teman bantu tap-tap layarnya, tembuskan ke 600k. Jangan lupa repost ulang live ini, kita kompak repost ulang live ini. Ya, ini akun Bang RK yang udah lama tidak dipakai, sudah hampir 3 bulan tidak live teman-teman ya. Oke, Ya, Pak. Bang, gimana, Bang? Lanjut. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaan ini, Pak. Allahumma rahamna bil Qur'an
kita sepakat